Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mendemokan proyek UTS. Yaitu opsi 1 scanning. Di sini masing-masing kami memiliki peran, yaitu saya, Devi Amalia Ramadhani, NRP 1, memiliki peran sebagai attacker. Lalu, Pak Firdaus, NRP 10, berperan sebagai server, dan Mas Adi Pranoto, NRP 23, berperan sebagai admin. Selanjutnya, kita akan langsung menemukan scanning yang diawali oleh admin. Di sini yang pertama saya akan menunjukkan IP komputer saya. IP komputer saya adalah 192.168.110. Kemudian saya akan melakukan beberapa install, yaitu PodSentry, Postfix, MailUtils, kemudian OpenSSH client, yang terakhir SSH Bash. Nah, di mana semuanya sudah saya install sebelumnya. Kemudian saya akan membuat file di etc postfix bernama sasl passwd. Nah, yaitu isinya seperti ini. Kita isi email server kita, portnya, kemudian ini alamat email kita, kemudian password. Ini nanti akan dijadikan untuk email notifikasi untuk apabila ada serangan. Ya, setelah itu di save. Kemudian selanjutnya saya akan buka file tc postfix main.cf. Di sini saya cari relay host. Nah, di sini relay host kita isi dengan email server kita tadi, portnya juga. Kemudian kita menambahkan beberapa baris berikut ini. SMTP use TLS, kita isi yes, SMTP SIL out enable yes, SMTP SIL security option kita kosongi, SMTP SIL security level kita isi encrypt, SMTP SIL password map kita arahkan ke file yang kita buat tadi. Kemudian yang terakhir SMTP TLS CF file ini kita arahkan ke sertifikat SSL kita. Kalau sudah kita simpan. Kemudian kita restart service postfix kita. Nah, kemudian kita melakukan konfigurasi ke etc default Sentry. Nah, di CV mode awalnya berisi TCP, kita ubah ke ATCP, UDP mode awalnya UDP, kita ubah ke IUDP. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di file podsentry.conf. Saya cari blok UDP. Nah, di sini awalnya blok UDP nilainya 0, kita ganti dengan 2. Blok TCP juga kita ganti nilainya dengan 2. Kemudian kita tambahkan kill run cmd. Nah, yang isinya kita arahkan ke file scan.sh. Kemudian filenya berisi target, yaitu IP penyerang, kemudian port, dan mode. Setelah itu kita simpan. Kemudian
Selanjutnya kita buat file scan.sa tadi, yaitu di folder user lokal sbin scan.sa. Ya, isinya seperti ini. Yang pertama kita akan melakukan pengeblokan dari IP table ya, di IP yang menyerang. Kemudian kita melakukan kirim email notifikasi ke alamat email kita. Nah, yang kemudian ini adalah perintah untuk ke komputer server untuk melakukan pengeblokan juga, yaitu dengan SSH patch. Kita isi password dari komputer server kita, kemudian melakukan SSH menggunakan informasi yang ada di variabel yang kita buat di sini. Kemudian yang terakhir menjalankan script ini. Kita melakukan pengeblokan juga di komputer server. Kemudian kalau sudah kita simpan. Setelah itu kita lakukan restart service Airport Sentry. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Fahim. Ya, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk komputer server. Jadi di sini pertama saya akan melakukan pengecekan terhadap IP saya. Jadi di sini IP saya adalah 192.168.112. Nah, setelah itu saya akan melakukan instalasi untuk OpenSSH. Untuk server. Nah, di sini karena sudah pernah saya install, jadi prosesnya sudah selesai. Lalu di sini saya melakukan pengeditan di file SSHD, letaknya di etc, lalu di SSH. Kemudian di sini ke SSD config ya. Kita akan melakukan pengeditan di file ini. Kita di sini akan mencari yang namanya permit untuk permit login di sini defaultnya dia membutuhkan password. Nah, kemudian kita ganti menjadi yes. Nantinya tujuannya adalah agar komputer admin bisa mengakses komputer kita sehingga bisa melakukan pengeblokan tadi. Kalau sudah selesai bisa kita save. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan restart untuk SSD kita. Nah, jika sudah, kita cek sekali lagi apakah SSD kita sudah berjalan. Kita cek statusnya. Nah, di sini statusnya sudah berhasil, sudah aktif atau sudah running. Maka selanjutnya tinggal menunggu proses penyerangan dari attacker. Oh ya, di sini saya akan membuka emailnya terlebih dahulu. Email di sini nanti akan menjadi tempat di mana admin akan mengirimkan email report bahwa ada scanning terhadap komputer server. Akan coba saya refresh terlebih dahulu. Nah, di sini hanya ada 3 email default, belum ada email dari admin sama sekali. Selanjutnya adalah proses scanning oleh attacker. Silakan untuk Devi. Selanjutnya saya akan menuliskan if config untuk mengetahui IP saya. Lalu saya akan mencoba ping admin
sini masih bisa untuk bersambung. Selanjutnya saya ping server. Dan di sini juga masih bisa menyambung. Selanjutnya saya akan menginstal Nmap. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal Nmap. Selanjutnya saya akan coba Nmap admin. Dan ini adalah hasilnya, yaitu semuanya close. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke admin. Baik. Di sini saya akan melakukan pengecekan di service port entry. Status. Nah, di sini terdapat alert atau notifikasi bahwa ada serangan dari IP11. Kemudian saya akan cek IP tables. Nah, di sini sudah berhasil dilakukan pengeblokan. Kemudian selanjutnya ke Fahim, ke komputer server. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan apakah komputer admin sudah berhasil melakukan otomasi blok ke komputer server yang sedang saya gunakan di sini. Di sini saya akan melakukan pengecekan melalui IP tables -nl. Nah, di sini sudah masuk ada keterangan bahwa IP11 sudah dilakukan pengeblokan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan cek pada email apakah dari komputer admin tadi sudah berhasil mengirimkan email notifikasi ke komputer server. Di sini akan saya refresh. Nah, terlihat bahwa ada satu buah email masuk. Sebentar. Nah, ada pesan bahwa ada scanning dari IP11 melalui ATCP. Jadi pada percobaan kali ini kami sudah berhasil melakukan beberapa skema percobaan scanning. Dimulai yang pertama tadi adalah pengeblokan yang dilakukan oleh admin yang dapat dilihat ketika attacker atau yang dijalankan oleh Devi tadi melakukan Nmap
bahwa ada statusnya seluruhnya ditutup. Lalu ketika dicek oleh komputer admin juga statusnya ada penolakan karena ada scanning. Kemudian yang kedua adalah melakukan email ke admin, yang tadi juga sudah berhasil. Ketika saya cek di email, sudah ada report bahwa ada scanning ke komputer server. Dan terakhir adalah memerintahkan komputer lain, atau di sini memerintahkan komputer server untuk melakukan blokir terhadap IP penyerang. Jadi di sini tadi saya tidak melakukan blocking sama sekali terhadap IP dari penyerang atau dari attacker. Dan yang melakukan pengeblokan adalah otomatis dari komputer admin. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.